Pemirsa, hakim memvonis Richard Eliezer hukuman 1 tahun 6 bulan penjara dengan mempertimbangkan perannya sebagai justice collaborator. Untuk membahasnya bergabung bersama kami pakar hukum pidana Profesor Hipnu Nugroho. Prof. Hipnu, selamat sore. Selamat sore Mbak Afi. Ya, Prof. Hipnu, bagaimana tanggapan Anda terkait vonis yang dijatuhkan untuk Richard Eliezer? Apakah Eliezer layak mendapatkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara jauh di bawah tuntutan jaksa penuntut umum? Ya, sangat layak sekali Mbak Afi. Karena apa? Satu, bahwa Eliezer itu sudah minta maaf pada keluarga. Dan keluarga sudah mengampuni. Ini faktor sosial. Faktor yuridisnya adalah Eliezer sudah mampu menunjukkan kontribusi kepada penyidik, kepada penuntut umum, kepada hakim dalam pengungkapan suatu perkara. Jadi tanpa Eliezer, kayaknya perkara Pak Sambo ini terseok-seok. Bahkan terjadi suatu perkara yang sulit untuk menemukan suatu kebenaran yang hakiki. Dengan demikian, konsep GC yang kita akomodir dari negara-negara common law itu suatu yang menarik sekali. Karena apa? GC itu sebagai pelaku, tapi juga sebagai saksi. Kan itu. Oleh karena itu, suatu tanggung jawab yang sangat berat yang dilakukan oleh Eliezer ini terhadap perkara ini. Karena GC itu biasanya itu adalah pelaku-pelaku korupsi, narkotika, dan sebagainya. Lah Indonesia enggak Mbak, Indonesia itu terhadap kejahatan lain yang dimana di dalam penjelasannya, kejahatan-kejahatan yang dimana sebagai saksi atau tersangka atau terdakwa dalam posisi yang ancaman luar biasa dapat dimintakan oleh LPSK. Lah disinilah saya sebagai peran itu akan menjadikan suatu ke depan Eliezer ke depan. Sekarang pertanyaannya, kenapa hukumannya ringan? Loh ya ringan. Karena diambil yang paling ringan di antara para terdakwa. Artinya apa? Hakim punya waktu 1 hari minimal dan 13 tahun terhadap Ricky Rizal. Oleh karena itu, suatu hukuman 1,6 itu sudah cukup. Karena begini Mbak Afi, suatu hukuman ada 2 dimensi. Sebagai retributif atau sebagai rehabilitatif. Saya melihat dari kasus Sambo ini, ada 2 dimensi. Retributif itu adalah terhadap Pak Sambo, UPC, Ricky Rizal, maupun Kuat. Tapi terhadap Eliezer adalah rehabilitatif. Karena ini anak muda. Sehingga dalam waktu 1,6 tahun, 16 bulan, yang kemudian pada hari ini kalau nggak salah sudah mencapai 7 bulan, suatu perkara ini dalam penahanan baik dalam tingkat penyidikan sampai persidangan, kira-kira tinggal 5 atau 6 bulan selesai. Apalagi kalau nanti mendapatkan remisi-remisi. Ini suatu luar biasa. Karena seorang hakim berpikir gini Mbak Afi, seorang hakim berpikir bahwa apakah seseorang itu bisa kembali kepada masyarakat. Itu yang penting. Artinya bahwa ketika kejujuran yang sudah disampaikan pada hari ini memberikan kontribusi yang baik, ketika nanti dipidana 4 bulan 5 bulan selesai kembali ke masyarakat. Artinya apa? Tanggung jawab sebagai majelis ketika menghukum itu selesai. Karena suatu tanggung jawab sebagai hakim itu ketika menjatuhkan putusan akan tidak baik ketika suatu terdakwa itu begitu terpidana menjadi residif kembali. Itu suatu yang tidak baik. Artinya apa? Makanya saya sampaikan kepada para mahasiswa bahwa seorang hakim tanggung jawab itu tidak hanya bicara angka 3 tahun, 7 tahun, 20 tahun. Tapi sampai di mana bahwa yang bersangkutan itu bisa kembali kepada masyarakat. Inilah suatu peradilan yang modern, peradilan yang progresif, bahwa hukum itu bukan hanya untuk hukum, tapi hukum itu untuk manusia. Karena makanya tadi dikatakan bahwa karena untuk manusia, hakim juga melihat perkembangan yang terjadi. Apalagi tadi sudah amicus curiae. Amicus curiae juga demikian juga sebagai untuk membackup, mendampingi. Amicus curiae teman-teman ILO ini bukan dalam rangka membantah, bukanlah dalam intervensi, tapi ketika ada suatu permasalahan dilema yuridis yang kemarin disampaikan oleh penuntut umum, kita hadir dalam sebagai bentuk sensitivitas kepada lembaga negara, pada kecintaan pengadilan tadi sampaikan untuk sip pada lingkungan peradilan dan pada aturan-aturan hukum yang ada. Itulah saya kira yang menjadikan ke depan peradilan yang baik. Mudah-mudahan ini akan dicontoh pada hakim-hakim yang lain. Baik, jika memang ternyata ada terobosan yang bisa menjadi contoh baik bagi hakim atau pengadilan yang lain, termasuk juga terobosan bagi pihak yang akan menjadi justice collaborator, Prof. Hipnu, menurut Anda, apakah jaksa akan mengajukan banding atau tidak terhadap vonis Eliezer ini karena memang jauh sekali dari tuntutan mereka? Ya, tadi saya katakan, hukum adalah bukan hanya untuk hukum,
hukum untuk ada manusia. Apalagi kalau kita lihat sekarang Pak JA selalu mengedepankan adanya restorasi. Dengan pertimbangan yang sudah ada, dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, bayangan saya, jaksa tidak akan banding. Apa untungnya memidana seseorang lebih baik, lebih lama? Itu tidak ada untungnya. Karena dengan demikian, jaksa tidak banding, perkara selesai. Itulah yang diinginkan, bahwa suatu peradilan asasnya itu sederhana, cepat, dan biaringan. Jadi jangan sampai menjadikan ini banding-banding nggak selesai. Kapan eksekusinya? Ini kalau dieksekusi, ya Mbak Afi, begitu selesai, jaksa tidak banding, penasihat hukum tidak banding, kan tinggal menjalani paling 5 bulan. menjalani Kemudian masa dapat tahanan. remisi. Ya. Selesai. Akhir tahun sudah selesai. Bisa beraktivitas mungkin di kepolisian atau di masyarakat ya. Ini suatu potensi SDM yang luar biasa ketimbang kita menempatkan pada suatu narapidana yang sudah tanda penuh sesak, over capacity, nggak ada nilainya Mbak. Sehingga bisa kembali ke masyarakat, itu suatu luar biasa. Yang artinya apa? Artinya apa? Ketika sebagai JC itu memang sebagai pelaku, ya bertanggung jawab. Karena dia sebagai pelaku. Nggak mungkin bebas, nggak mungkin lepas. Nggak mungkin bebas. Pertanggungjawaban tetap ada. Hanya sebagai kontribusi diberikan reward. Itulah yang harus kita kembangkan sehingga ke depan dalam perkara-perkara yang luar biasa ini, korupsi, trafficking, narkotika, muncul JC-JC baru yang berani dalam kejujurannya, tapi bisa menantang maut yang pada dirinya akan bisa membahayakan. Itulah yang dijamin undang-undang untuk memberikan suatu JC. Baik, Prof. Ibnu Nugroho, terima kasih untuk waktu dan penjelasannya di Metro hari ini. Selamat kembali beraktivitas.